upload data ini akan kita bahas bersama dengan bagaimana teknik menyimpan data set dalam Stata. File yang kita gunakan itu dapat teman-teman download pada link berikut ya, gunakan data ini. Dan di sini akan saya contohkan menggunakan dua versi software Stata ya. Stata yang saya gunakan saat ini yaitu Stata 16 dengan Stata 11. Di sini saya akan menunjukkan bahwa di Stata yang lebih baru itu biasanya dapat melakukan impor basis data yang lebih banyak. Nah, di sini yang nampak pada file presentasi ini adalah import yang dapat dilakukan oleh Stata 16. Skemanya adalah kita melakukan import dengan format salah satu di sini. Nanti yang akan kita import adalah Excel, kemudian akan kita ubah data itu dalam file Stata, kita kemudian save as dan baru melakukan analisis. Mari kita praktekkan. File Excel yang kita gunakan adalah MKB data 1. Kita akan cek terlebih dahulu file Excel yang kita siapkan. Nah, di sini adalah dataset yang kita gunakan, yang coba kita akan analisis, yang terdiri dari beberapa variabel dan termasuk observasi. Nah, di sini nampak bisa kita lihat ada company name, kemudian ticker simbol dan variabel-variabel yang akan kita analisis. Yang pertama adalah earning after tax tahun 2019 sampai dengan 2013 dan seterusnya. Di sini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah format angka yang ada di dalam Excel. Kita pastikan terlebih dahulu bahwa file yang akan kita impor ini adalah dalam bentuk format number. Kalau nanti dalam format yang lain, biasanya ada beberapa fitur lain yang meminta kita akan mengakui file ini sebagai string ataukah sebagai numerik. Nah, ini kita sudah set sebagai number atau numerik ya. Kita pastikan semuanya seperti ini sampai dengan sebelah paling kanan yaitu unusual items. Kita akan mencoba kembali ke do file. Untuk melakukan ekspor itu kita menggunakan menu bar terlebih dahulu. Dari file kemudian mohon maaf impor ya, saya maksud impor, yaitu Excel. Nah, di sini akan muncul browse, yaitu file mana yang akan kita impor. Misalkan di sini saya kembali ke D, MKB data, kemudian Excel, open. Nah, di sini pada bagian bawah browse itu nampak worksheet ya. Di sini nanti menunjukkan pada worksheet berapakah file yang akan kita import. Nah, di sini kebetulan hanya ada satu worksheet saja, sehingga ya pilihannya satu-satunya itu. Nanti kalau ada worksheet yang lain, nanti akan ada yang lain juga beberapa. Kemudian di bawahnya ada import first row as a variable name, atau kita import all data as strings. Nah, di sini kalau kita lihat angka-angka ini pada sebelah kiri ya. Nah, di sini masih menunjukkan angka-angka ini diakui sebagai string. Ya. Karena apa? Karena pada
baris yang pertama itu juga dalam bentuk string. Kita coba akan mengakui baris pertama ini sebagai nama variabel. Nah, akan berubah seperti ini ya. Kita oke saja. Nah, di sini pada bagian utama halaman utama stata nampak variabel yang tadi kita import datasetnya. Dan di sini kalau kita klik company name misalkan, nah di sini ada identitas variabel. Kita coba buka datasetnya dengan menggunakan perintah br. br ini kependekan dari browse. Ya, bisa kita menggunakan browse. Ya, hasilnya seperti ini. Ini dataset yang kita tadi import. Di sini sudah dalam bentuk angka ya, warnanya hitam. Dalam stata, meskipun kita menggunakan menu bar, maka perintah itu tadi sesungguhnya sudah terekam. Ya, maka kita bisa melakukan copy paste atas perintah itu tadi. Nah, di mana letaknya ada di sini. Ya. Nah, tapi memang kalau kita melakukan copy paste atas perintah menggunakan menu bar, itu biasanya ada tanda petiknya seperti ini. Tanda petik ini kalau kita kopikan kepada do file, nah, di sini akan ditandai merah. Nah, kita kalau tanda merah ini biasanya ya, dibaca bukan perintah. Nah, sama seperti catatan kita berikan tanda hijau itu tadi. Kita hilangkan. Coba kita clear dulu ya, clear all. Semua datasetnya hilang ya, sudah tidak ada. Kita menggunakan do file untuk melakukan import data. Saya blok saja yang mau kita gunakan untuk melakukan import menggunakan do file. Saya klik execute. Hasilnya sama ya, sama. Dan kalau kita lihat hasilnya pada dataset juga menunjukkan hasil yang sama. Itu adalah melakukan import dari stata 16. Sekarang kita akan coba melakukan import data menggunakan stata 11. Ini saya simpan terlebih dahulu do filenya, dan file stata ini saya close dengan tidak saya simpan ya, sengaja tidak saya simpan. Kita gunakan stata 11. Tampilan stata 11 dengan 16 ini agak berbeda ya. Di stata 11 ini kita belum memiliki do file ya, kita belum memiliki do file. Nah, tetapi di sini kita akan praktekkan saja bagaimana melakukan import menggunakan versi stata 11. Do file dalam stata 11 dan 16 tekniknya sama ya cara membuatnya. Kalau kita coba melakukan import pada stata 11 ini, maka bisa ditunjukkan bahwa import dari file Excel itu tidak tersedia. Dengan demikian, maka cara lain yang bisa kita lakukan adalah
menginput secara manual dataset Excel ini dalam Stata. Dengan cara bagaimana? Kita memanggil file dataset dari Stata dengan mengetikkan apa tadi? BR atau browse. Lalu kita enter ya. Kita coba BR ya, karena tadi kita sudah mencoba browse. Kita ketikkan BR, akan muncul jendela seperti ini ya. Untuk melakukan copy paste data Excel tadi pada dataset Stata, maka kita harus melakukan klik pada tanda edit mode, karena di sini modenya itu mode yang tidak bisa diedit. Coba kita ketikkan sembarang ya, 1, 2, 3. Nah, ini tidak bisa, sehingga kita perlu melakukan edit mode. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik yes ya. Kemudian kalau kita coba klik 1, 2, 3, akan bisa. Misalkan kita enter, akan muncul variabel 1, observasi nomor 1, 1, 2, 3. Nah, tapi di sini kita tidak gunakan ya. Nah, di sini akan muncul nama variabel. Nah, kita clear all ya, clear all, atau clear saja bisa ya, clear. Nah, kita akan coba melakukan copy paste data Excel ini tadi. Yang kita akan copy itu sedikit dulu saja ya, yaitu kita contohkan. Misalkan yang kita copy adalah dari company name sampai dengan earning after tax tahun 2013 ya. Kita kopikan, Ctrl C saja atau copy ya, file copy. Kemudian kita kembali ke file Stata tadi, kita minta browse data dan kita klik edit mode. Kemudian kita tekan paste ini ya, atau kita tekan Ctrl V. Nah, di sini akan ada perintah apakah yang pertama itu barisnya itu kita buat sebagai nama variabel atau data. Nah, kita pilih nama variabel karena memang dalam file Excel kita baris pertamanya itu nama variabel ya. Kita klik di sini. Nah, di sini akan nampak variabel yang tadi kita copy, yaitu dari company name sampai dengan earning after tax. Nah, seperti ini. Kita akan mencoba menyimpan data menggunakan Stata 16. Kita buka kembali Stata yang versi 16. Saya kembali memanggil Dufile yang tadi sudah kita buat. Saya pakai menu quick saja. Yang satu. Yang terakhir kita buat adalah melakukan impor dari data Excel. Kita coba jalankan Dufile-nya saja, mulai dari yang ini ya. Kemudian saya membuat log ya, saya membuat log file. Misalkan dari sini. Nah, di sini nampak merah, artinya perintah kita ini gagal. Gagalnya kenapa? Nah, di sini kelihatan bahwa output latihan 1.log itu sudah ada, already exist. Nah, kalau seperti ini, pilihan kita bisa ya menggunakan file itu atau membuat file yang baru lagi. Karena ini juga masih sedikit, kita bisa saja menghapus itu tadi ya. Nah, menghapus ini, coba kita hapus saja. Kita hapus. Ini juga bisa kita hapus outputnya tadi. Nah,
kemudian kita klik execute kembali. Kita coba. Nah, berhasil membuat log file yang baru dengan format log. Kemudian kita akan memanggil data dari Excel. Nah, seperti ini. Kemudian nampak datasetnya pada perintah BR. Di sini kita langsung menyimpan ya, sama seperti dalam Stata 11, yaitu dari menu file Excel, kemudian save atau save as. Nah, pilih save as saja, kita simpan dalam folder yang sama, yaitu mkb pjj. Nah, di sini kita akan menyimpan dalam versi Stata 11 atau 12, atau bisa kita juga simpan dalam versi 13. Nah, di sini kita akan coba simpan dalam versi defaultnya, yaitu Stata 16 ya. Kita berikan tanda saja ya, 16. Jadi mkb data 1 16. Kita save. Kenapa saya tandai seperti itu? Karena nanti file dataset Stata 16 ini tidak bisa dibuka dari file Stata 11. Nah, sebaliknya file Stata 11 atau versi yang lebih rendah bisa kita buka pada file Stata yang dengan software yang versi lebih tinggi. Coba kita buka ya, kembali folder kita. Nah, ini nampak ada mkb data 1, mkb data 1_16. Demikian untuk mengupload data. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan perubahan identitas variabel. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan setting atau edit identitas variabel itu, yang pertama adalah nama variabel itu tidak dapat menggunakan spasi. Ketika kita menghendaki menggunakan spasi, maka kita menggunakan underscore. Kemudian yang kedua, sebaiknya menggunakan nama variabel yang ya relatif pendek, misalkan terdiri dari 4 sampai dengan 6 huruf saja. Yang ketiga, lengkapi label untuk mengingat identitas ataupun pengukuran variabel. Sekarang kita praktekkan bagaimana melakukan perubahan identitas variabel. Kita dapat melihat identitas dan nama variabel pada halaman utama Stata pada bagian kanan kalau di Stata 16. Kalau di Stata 11 itu pada bagian kiri sini ya. Pada Stata 16 itu kita bisa melihat bahwa nama-nama variabel ini terdiri dari company name, ticker simbol tanpa ada spasi ya. Padahal tadi waktu kita impor datanya dari Excel itu menggunakan spasi ya. Bisa kita lihat spasi. Lalu seperti yang kita sarankan tadi, kita sebaiknya mengubah nama variabel ini menjadi nama yang lebih pendek. Maksudnya untuk apa? Nah, ini kita akan contohkan ya. Misalkan saya di sini mau melakukan estimasi statistik deskriptif untuk beberapa variabel saja. Saya ketikkan sum itu kependekan dari summaries ya. Saya ketikkan sum saja untuk melihat statistik deskriptif atas earning after tax, kemudian
sampai dengan tahun 2013. Nah, ini di sini kalau namanya cukup panjang, maka nama variabelnya itu akan muncul seperti ini. Beda kalau nama kita buat lebih pendek, ya. Dan nanti kita lupa, tidak perlu khawatir karena di sini labelnya sudah kita lengkapi dan bahkan ini sudah mengikuti dengan spasi yang kita buat sebelumnya pada file Excel. Caranya mengubah itu kita bisa melalui menu komen, bisa juga melalui jendela properties ini. Kita akan contohkan mulai jendela properties dulu ya. Kita buka lognya di sini, kita unlock. Nah, kemudian ini sudah bisa muncul. Misalkan kita klik earning after tax ini, kita ubah menjadi EAT 2019. Kita enter. Maka di sini akan berubah menjadi EAT 2019. Misalkan di sini company name kita bisa ubah juga. Misalkan kita ubah saja menjadi company. Ya. Kemudian di sini kita ubah menjadi simbol. Ya, seperti itu. Nah, di sini akan muncul beberapa perintah. Nah, perintah ini yang bisa kita simpan di dalam do file. Misalkan kita simpan ini ya, 3 perintah ini di dalam do file. Kita buat catatan, yaitu apa? Mengubah label, rename earning after tax menjadi EAT 2019. Nah, di sini kita bisa membuat perintah yang baru untuk mengubah earning after tax 2018 menjadi EAT 2018. Misalkan kita contohkan sampai dengan 2013 kita ubah semuanya. Nah, jadi kita tinggal begini saja. Kita ubah, kita edit, satu lagi 13. Kemudian kita pilih sampai dengan EAT 2018 karena 2019 sudah kita buat, maka kita mulai tahun 2018. Kita klik execute, maka variabelnya akan berubah semuanya khusus pada EAT ya, seperti itu. Di sini variabel yang lain misalkan net cash flow operating activity. Nah, di sini juga itu bisa kita ubah ya, kita bisa ubah sesuai dengan nama variabel yang kita kehendaki. Kita coba ulangi lagi melakukan summary atas EAT sampai EAT 2019 sampai dengan EAT 2013. Ya. Nah, berbeda dengan hasil yang sebelumnya ya, khusus nama variabelnya. Tapi kalau jumlah observasi, min dan sampai dengan nilai maksimalnya itu sama ya. Nah, di sini observasinya tampak berbeda. Kenapa bisa berbeda begini? Karena memang jumlah observasinya berbeda. Bisa kita lihat pada dataset. Nah, pada dataset ini yang membedakan jumlah observasi adalah ada dan tidaknya missing data dalam dataset stata yang ditandai dengan tanda titik seperti ini. Jadi titik ini artinya adalah missing data. Kemudian untuk stata 11 ini cukup berbeda ya, agak berbeda dalam mengubah label data. Kita lihat nama variabelnya. Nah, di sini kita klik kanan ya, kita klik kanan. Kemudian
kita akan rename company name. Ya, kita akan rename company name, misalnya menjadi company. Ya, prinsipnya sama. Ya, kalau kita membuat dengan do file, maka rename company name company, sama seperti do file yang kita buat di dalam Stata 16. Ya. Demikian untuk mengubah identitas variabel.